Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Eswara Kalsadila dari kelas 10B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah kefarmasian. Ilmu farmasi mengalami perkembangan pesat hingga terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus tetapi saling berkaitan, antara lain: 1. Farmakologi atau ilmu khasiat obat. Ilmu yang mempelajari pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiai maupun fisiknya, sumber atau asal-usulnya, kegiatan fisiologis atau efeknya terhadap tubuh, cara kerja, absorpsi, dan nasibnya dalam tubuh. Yang kedua, farmakognosi, ilmu yang mempelajari pengetahuan obat yang berasal dari tanaman, bentuk makrofis dan mikrofis, dan zat-zatnya aktif, begitu pula yang berasal dari mineral dan hewan. Yang ketiga, galinika, ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan atau preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari bahan alam atau tumbuhan dan hewan. Yang keempat, kimia farmasi, ilmu yang mempelajari tentang kimia obat yang berhubungan dengan zat anorganik ataupun organik, baik untuk tujuan pengobatan, analisis atau pemeriksaan maupun pembakuan. Obat-obat yang digunakan pada terapi dapat dibagi dalam 3 golongan besar sebagai berikut: A. Obat farmakodinamis, yang B. Obat kemoterapeutis, dan C. Obat diagnostik. Ketentuan kefarmasian dan farmakope Indonesia. Buku resmi yang ditetapkan hukum dan memuat standarisasi obat-obat penting serta persyaratannya akan identitas, kadar kemurnian, dan sebagainya. Begitu pula metode analisis dan resep sediaan farmasi disebut farmakope. Telah dikeluarkan pada tahun 1962 jilid 1, disusul dengan jilid 2 1965 yang mengandung bahan-bahan galinika dan resep. Farmakope Indonesia jilid 1 dan 2 telah direvisi menjadi Farmakope Indonesia edisi 2 yang mulai berlaku sejak 12 November 1972. Di samping kedua buku persyaratan mutu obat resmi ini, pada tahun 1996 telah diterbitkan pula sebuah buku dengan nama Formularium Indonesia yang memuat komposisi dari beberapa ratus sediaan farmasi yang lazim diminta di apotek. Buku ini sudah direvisi pula dan edisi kedua dari buku ini telah diberlakukan per 12 November 1978 dengan nama Formularium Nasional. Ketentuan umum Farmakope Indonesia. Dalam melakukan kegiatan di apotek, mulai dari mempersiapkan bahan sampai penyerahan obat, kita harus berpedoman pada buku resmi farmasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, antara lain Farmakope. Hampir setiap negara mempunyai buku farmakope sendiri, seperti Farmakope Indonesia milik negara Indonesia. Yang kedua, United States Farmakope USP milik Amerika. Yang ketiga, British Farmakope BP milik Inggris. Netherlands Farmakope milik Belanda. Pada farmakope tersebut ada perbedaan dalam ketentuan sehingga menimbulkan kesulitan bila suatu resep dari negara A harus dibuat di negara B. Karena itu, Badan Dunia dalam bidang kesehatan WHO menerbitkan buku farmakope internasional yang dapat disetujui oleh semua anggotanya. Farmakope Indonesia edisi 5. Jika digunakan istilah FI tanpa keterangan lain selama periode berlakunya Farmakope Indonesia ini, yang dimaksudkan adalah FI, V, dan semua suplemennya. Selanjutnya, jika disebut farmakope dalam dokumen ini, yang dimaksud adalah Farmakope Indonesia edisi 5. Status resmi dan pengakuan hukum. Teks resmi farmakope terdiri dari monografi, lampiran, dan ketentuan umum. Monografi resmi adalah monografi yang tercantum sebagai monografi dalam farmakope. Monografi resmi meliputi bahan resmi dan sediaan resmi. Bahan resmi adalah bahan aktif obat, bahan tambahan farmasi, komponen lain,
adalah sediaan obat jadi, sediaan setengah jadi, misalnya suatu padatan steril yang harus dibuat menjadi larutan jika hendak digunakan, atau produk dari satu atau lebih bahan resmi, atau produk yang diformulasikan dan digunakan untuk pasien. Monografi dan lampiran. Monografi mencantumkan nama bahan, definisi, spesifikasi, dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengemasan, penyimpanan, dan penandaan. Spesifikasi dalam monografi meliputi jenis pengujian, prosedur pengujian, dan kriteria penerimaan untuk memastikan identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian bahan. Untuk ketentuan umum yang spesifik berkaitan dengan bagian monografi, lihat komponen monografi. Pemerian dan kelarutan. Monografi dapat mencantumkan informasi pemerian suatu bahan. Informasi ini secara tidak langsung dapat membantu evaluasi pendahuluan suatu bahan, tetapi tidak dimaksudkan sebagai standar atau uji kemurnian. Istilah kelarutan sangat mudah larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat kurang dari 1. Mudah larut 1-10, larut 10-30, agak sukar larut 30-100, sukar larut 100-1000, sangat sukar larut 1000-10.000, praktis tidak larut lebih dari 1000. Identifikasi. Uji identifikasi dalam suatu monografi dapat terdiri dari suatu atau lebih prosedur. Ketika uji identifikasi dilakukan, semua persyaratan dari prosedur spesifik harus terpenuhi. Kegagalan suatu bahan untuk memenuhi persyaratan uji identifikasi, misalnya tidak sesuai dengan semua persyaratan prosedur spesifik yang merupakan bagian dari uji, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan etiket dan atau palsu. Yang selanjutnya yaitu penetapan kadar. Penetapan kadar untuk sediaan setengah jadi tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi sediaan setengah jadi sebelum diserahkan, tetapi berfungsi sebagai uji resmi jika ada pertanyaan atau perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan terhadap standar resmi. Penetapan kadar bahan dan sediaan resmi dicantumkan dalam monografi masing-masing. Unit potensi biologi. Unit potensi biologi didefinisikan oleh WHO untuk International Biological Standards and International. Monografi mengacu pada satuan yang dinyatakan dengan baku pembanding Farmakope Indonesia sebagai unit FI untuk produk biologi. Untuk potensi mengacu pada unit internasional. Uji kinerja. Jika uji keseragaman kandungan dilakukan menggunakan metode analisis yang sama dengan penetapan kadar, dengan memperhatikan perbedaan yang dapat diterima pada prosedur penyiapan. Contoh, rata-rata dari semua hasil uji keseragaman kandungan dapat dinyatakan sebagai kadar dari sediaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.